Hari ini gue mau buat video tentang 4 pekerjaan yang menurut gue paling berbahaya. Kenapa gue bilang paling berbahaya? Karena di satu sisi itu bisa menghilangkan nyawa si pekerja ya. Jadi risikonya terlalu gede bahkan buat si pekerja sendiri. Dan bisa jadi nyawa taruhannya. Udah gitu ada juga yang gajinya kecil padahal taruhannya gede ya kan. Langsung aja lah dari nomor 4. Yang nomor 4 adalah snack milker. Jadi snack milker ini gimana sih? Udah dari namanya ada snack milker. Oke. Dia itu milking ular. Sih. Jadi pengumpan ular ini dibayar buat menarik racun yang ada di dalam ular. Bisa ular tuh ditarik secara paksa sama ya orang ini, sama snack milker. Ya, racun tersebut digunakan untuk membuat antivenom yang merupakan satu-satunya anti serum ya di dunia yang bisa menyelamatkan orang-orang akibat gigitan ular. Jadi kalau misalkan gigitan ular itu cuma bisa disembuhkan oleh antivenom, oke? Apa ibaratnya obatnya lah, obatnya, oke? Penyebab kematian yang paling tragis di Sri Lanka misalnya itu adalah gara-gara ular sih. Dan kebanyakan pengerah bisa ular membutuhkan gelar master guys, PhD dalam biologi atau bidang terkait. Anjay, lo harus jadi minimal master guys. Gila sih, PhD cok, Pizza Hut delivery. Dan informasi ini nggak dipublikasikan secara luas karena rahasia-rahasia aja gitu ya. Paling sedikit satu pemeras ular melakukannya secara gratis tanpa kredensial apapun. Ya, risiko pekerjaan besar, tapi ada juga yang gratis karena memang tujuannya buat menyelamatkan hidup banyak orang ya. Ya, dia cuma memeras. Gimana ya ngeliatnya tuh, mereka cuma memeras, tapi itu bukan cuma anjay. Ya sih. Bahkan beberapa pekerja dengan profesi ini dikabarkan pernah tergigit ular anjay. Kalau udah gitu bahaya sih, bisa sampai mati ya. Dan sesuai kenapa gue bilang ini bahaya banget sih. Yang ketiga itu adalah wartawan perang. Oke, namanya jadi wartawan itu kan nyari berita ya kan. Tapi ini wartawan perang adalah nyari berita yang ada di medan perang. Apa yang terjadi di medan perang, terus siapa aja yang meninggal. Mungkin dia sedang mencari tahu berita-berita, data-data, informasi-informasi yang sangat penting ya di medan perang ya. Dan kenapa gue bilang berbahaya? Padahal cuma wartawan lah, cuma nyari berita, cuma nyari data, cuma nyari informasi. Oke, sebelumnya gue cuma kasih tau aja, namanya pekerjaan itu semuanya penting ya. Lo mau kerja apapun ya, mau kerja tukang sampah, mau kerja OB, itu nggak ada yang kecil. Itu semuanya menurut gue sama ya. Lo mau dokter ya, pekerjaan apapun lah. Kalau nggak ada mereka kan lo pasti bingung kan. Berarti semuanya penting dong ya kan. Nah, mendapatkan berita dari medan perang itu sama pentingnya dengan menjadi seorang dokter guys. Jadi jangan pernah diremehkan ya wartawan-wartawan ya, apalagi wartawan medan perang. Bahkan tugas sebagai wartawan perang jelas mengandung resiko yang lebih tinggi daripada seorang dokter. Kenapa? Ya udah jelas, Anda mencari berita di medan perang. Sewaktu-waktu jika rudal menghantam kepala Anda, hilang sudah kan. Bahkan nih ada daftar bahayanya coy. Pertama adalah penculikan, penyiksaan, tentu saja kematian. Kan ada tuh yang waktu itu sempat sampai disandra ya kan. Gua nggak tahu dah, pokoknya lu cari aja di YouTube banyak ya kan. Disandra terus malah dibunuh kan, kita nggak tahu ya seberapa gila orang ya. Ya, justru yang gue lihat di sini wartawan-wartawan atau jurnalis yang berada di tengah medan perang justru malah nggak dianggap jurnalis, tapi sebagai musuh. Jadi orang yang perang di situ menganggap semuanya kan musuh ya jadinya ya. Jadi kalau lu di situ udah berasa Royal Rumble, jadi menurut gue ini sangat beresiko sih. Dan ternyata gajinya tuh nggak sepadan ya, dinilai per tahunnya itu setara dengan 486 juta rupiah atau 36.000 dolar. Ya, susahnya kerja ya. Yang kedua itu adalah landmine removers atau membersihkan ranjau darat. Jadi gara-gara perang dunia kedua, kan belum perang dunia ketiga nih. Gara-gara perang dunia kedua ternyata masih banyak ranjau darat yang terkubur di tanah. Dan menurut Australian Broadcasting Corporation, 50-60 negara itu dia masih punya ranjau coy. Gila ya sih. Dan ternyata ranjau tersebut masih bisa aja berpotensi aktif dan bisa membunuh siapa aja yang ngelewatin. Jelas dong. Lu bayangin lagi jalan-jalan sama anjing ya kan, di taman tiba-tiba meledak, kan kita nggak tahu gitu kan. That's why kenapa kita membutuhkan landmine removers nih. Beberapa pembersih ranjau darat dipekerjakan oleh organisasi kemanusiaan internasional. Namun, ada pula penduduk lokal yang ingin bergabung supaya mendapatkan uang. Oke? Ya, mayoritas dari ranjau darat sebenarnya sih persenjataan standar ya, dapat dinetralisir sebagai teknik dasar yang sama. Dan biasanya sih kalau udah ketemu ya diledakinnya dengan sebatang dinamit juga udah meledak. Cuman ada beberapa yaitu improvisasi alat peledaknya. Ini nih yang bahaya nih. Jadi nggak ada
Jadi nggak ada standarnya. Jadi ya improvisasi, anjir, gila sih. Dan jenis ini digunakan sama Irak buat dijinakan tuh sulit banget. Dan bahkan pada tahun 2016 ada landmine removers ya, veteran, punya 30 tahun pengalaman. Lu bayanginnya 30 tahun pengalaman harus terbunuh saat sedang mencoba untuk menyingkirkan ya itu tadi alat peledak improvisasi atau IED ya kalau dalam bahasa Indonesia, of course, dari sebuah lokasi di Irak. Ya lu bayangin lah ya, udah 30 tahun pengalaman lebih dari berapa ribu hari. Kan katanya kalau misalkan kita udah di atas 2000 hari, kita bakal jadi spesialis ya, ibaratnya lu bakal jadi masternya dalam bidang tersebut. Lu bayangin 30 tahun kali 30 udah 10.000 hari aja. Lu bayangin udah 10.000 hari meninggal karena pekerjaannya. Resikonya terlalu besar sih menurut gue sih. Dan di sini juga nggak dikasih tahu keuangannya dapat berapa, sepadan apa enggak, dan nggak dikasih tahu. Ya berarti itu cuma dalamnya organisasi sama mereka doang. Jadi menurut gue ini pekerjaan paling bahaya sih. Nomor pertama, pekerjaan yang paling berbahaya adalah, kita kan udah ngomong-ngomong medan perang ya kan, wartawan perang gitu-gitu. Di Suriah ini ada pekerjaan yang nggak kalah berbahaya, yaitu pertahanan sipil Suriah. Yaitu anggota organisasi pertahanan sipil Suriah. Di Suriah, bom itu masih kayak hujan ya. Banyak bangunan yang hancur gara-gara hujan bom, dan semua orang tuh pasti lari-lari kocar-kacir coy. Tapi organisasi ini, si White Helmets justru malah menantang maut dengan menghampiri bangunan runtuh dengan mengharapkan korban tuh ada yang selamat dan pengen nyelamatin korban yang selamat ya. Walaupun korban yang gak selamat, seenggaknya dia bisa menyelamatkan korban yang gak selamat. Ya dibawa lah ya, intinya dibawa, bisa diidentifikasi lah ya, daripada kekubur ya kan kita nggak ada yang tahu, bisa jadi kekubur hidup-hidup apa gimana kan nggak ada yang tahu guys. Dan ini tuh beda ya sama proses penyelamatan setelah gempa bumi atau tornado atau banjir, tuh beda. Kalau bencana alam ya seenggaknya kita memastikan nggak ada yang menanam bom di reruntuhan. Gila sih, ya lu bayangin aja segila itu, misi penyelamatannya tuh segila itu. Dan menurut CNN, di Suriah, upaya penyelamatan terhambat oleh double taps, bom yang sengaja menargetkan responden pertama. Double taps bom itu apa ya? Cari lo. Jadi gue sempat nge-google juga ya, double taps bom itu apa? Karena gue nggak tahu jujur aja. Kalau dari keterangannya, double tap itu, jadi maksudnya adalah ketika si double tap bom ini sudah sampai ke target ya kan, misalkan nih bangunannya hancur, dia bisa ngebom lagi dong, bisa meledak lagi aja dalam waktu periode 5-25 menit, dan ngebomnya tuh bisa sampai 2 kali atau 3 kali. Wah, jadi makanya dia bilang kenapa banyak White Helmets yang terhambat, karena ya takut juga anjir sebagai White Helmets, udah bangunan runtuh kena bom, dia kan pengen menyelamatkan tuh, dia takut karena takutnya meledak lagi tuh bom 2 kali atau 3 kali. Wah ini sih parah ini. Setidaknya nih ada 3.000 White Helmets di Suriah. Pada Januari 2017 ada 145 orang White Helmets yang terbunuh ketika bertugas ya, ketika nyelamatin nyawa, mungkin kena tadi ya double taps. Gila sih. Tapi mereka terus melakukannya bukan untuk gaji $150 AS sebulan, tapi untuk puluhan ribu orang yang mereka selamatkan sejak tahun 2012. Respect buat White Helmets karena mereka nggak mengejar uang atau gimana dalam hidupnya mereka. Mereka ingin menyelamatkan sipil-sipil ya kan. Mereka bisa menjadi martir buat orang-orang di Suriah ya. Khususnya mereka ingin menyelamatkan sipil-sipil ya, bukan yang perang, karena ini organisasi pertahanan sipil Suriah. Ya mereka ingin mempertahankan sipil-sipil supaya nggak banyak yang meninggal gitu. Karena kan sipil nggak tahu apa-apa, mungkin juga nggak punya senjata. Yang ada kan kayak anggota pertahanan lah, ibaratnya pertahanan negara lah. Yang ada kan kayak gitu misalkan. Kalau di Indo kan namanya TNI ibaratnya. Nah sipil kan nggak ada gitu. That's why kenapa mungkin mereka ingin terus menjadi anggota pertahanan, ingin menyelamatkan orang-orang gitu kan. Respect sebagai martir ya. Ya mungkin segitu aja menurut gue ya. Itu udah gue filter, mungkin ada banyak kalau lihat di Google, mungkin lo lihat di YouTube ada banyak, ada 10, ada 12, ada 15 ya. Tapi menurut gue yang paling berbahaya ya 4 ini ya. Dan buat teman-teman pekerjaan apapun yang sedang kalian jalankan sebagai karyawan, sebagai businessman, mungkin lagi stres, lagi ngedown gara-gara pandemik, ya kita bisa sama-sama belajar supaya kita nggak mengeluh gitu. Kita bisa melihat sisi lain dari dunia ya. Kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa kita renungkan ya. Ada banyak sekali teman-teman kita yang meninggal cuma karena pekerjaan gitu. Oke lah gitu aja. Buat teman-teman, thank you yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa share, like, and subscribe. Gua Kael, gue undur diri, bye.